Ya. Oke, halo. Kembali lagi dengan saya Bel dari Bel Entertainment. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik dan juga sebuah hal-hal umum yang terjadi di dunia finansial. Jadi kali ini gua akan bersama dengan Ko Chris, yaitu Ko Christopher Tahir. Beliau adalah teman saya. Kita ketemu sekitar 3 tahun lalu di Medan di acara kripto. Jadi gua ngeliat juga bahwa dia itu seorang financial practitioner. Jadi kebetulan dulu saya pikir dia hanya kriptomania doang, tapi ternyata dunia finansial itu dia sangat kuasai, baik dari sisi asuransi, dari sisi saham, dari sisi bond, maupun dari sisi inklusi finansial yang lainnya lah. Nah, jadi di dalam kali ini di TED Talk kita sedikit bicara tentang berbau teknis ya. Jadi kita nggak terlalu banyak bicara tentang teknologi, tapi mungkin kita akan bicara tentang bagaimana sih finansial yang baik, manajemen finansial yang baik agar semua-semua yang ada di subscribe channel ini kaya-kaya semua ya. Kayak Bro Tahir. Oke, jadi balik lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan juga jangan lupa komentar ya. Kalau ada ide-ide menarik, silakan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa balik lagi ke channel kita yang setiap minggu kita akan ada beberapa topik-topik yang mau kita omongkan. Oke, jadi kita balik lagi ke Bung Tahir. Ini panggilannya Bro Chris atau Tahir sama aja kali ya? Boleh, boleh. Cincai, yang mana aja Indah jadi. ya. Soalnya kalau dulu di sekolah biasa dipanggil Tahir. Karena Oh, dulu di Tahir kelas ya. ada dua Christopher soalnya. Jadi dipanggil Tahir. Takutnya Ya, ini ada kalau hubungan dengan ini nggak? Ada pengusaha nasi eh, Padang kita Tahir. eh, Jangan-jangan cucunya boleh atau gimana? boleh dibilang nama boleh sama, nasib masih beda. Oh gitu ya. Ya mungkin nasib mereka ya gara-gara duluan lahir kali ya. Jadi Bro Chris kan ya mungkin belum lahir lah. Dia udah mencapai Ya, kesuksesan, ya sekarang masih merintis juga ya kan. iya, baik, baik. Oke, Bro Tahir. Jadi kira-kira nih sekarang kegiatannya apa aja nih sekarang? Sekarang jadi trainer, ngajar. Hmm, Lalu ada investasi sendiri oke, buat podcast, namanya Duit Pintar. Lalu oke, itu aja sih. Sama jadi pembicara, pembicara di beberapa perusahaan lah. Kebetulan oke. kayak kemarin pernah diundang di HSBC Indonesia Hmm, untuk ngasih ide gimana jualan asuransi waktu itu. oke, Nah, oke. tapi yang saya tekankan waktu itu adalah kita jualan asuransi ya jangan jualan biasa gitu loh. Ngasih Ya. orang value, itu yang susah gitu loh. Oke, oke, Gitu. tahan dulu Kom Kris, jangan langsung Sip, jebor-jebor, sip, kita tahan dulu. sip. Oke, jadi dulu background ininya kuliahnya di mana lu? Dulu di USU, Oke, Fakultas Ekonomi Akuntansi. oke, Tapi di samping itu, saya juga ambil di swasta. oke, swasta juga ya. Gitu. Jadi waktu itu saya ambilnya di dua tempat langsung di waktu yang sama, USU pagi, swastanya malam. Oh, jadi ngambil dua Eh, degree atau beda beda ini, beda beda nah, program studi. jadi jadi waktu itu waktu saya daftar ulang di USU setelah lulus dulu namanya UMB. Oh ya, UMB ya. Jadi Oke. setelah selesai UMB kan daftar ulang nih. Waktu Hmm, daftar ulang saya memang udah tahu waktu itu di akuntansi biasanya jebolannya tuh pilihnya ada dua, oke. pajak atau audit Oh ya, gitu. pajak atau auditor ya, oke. Iya, nah waktu itu saya tanya nih sama orang yang ngurus daftar ulang, Bu, kalau misalnya nanti saya mau tamat, saya mau ngambil dua-duanya boleh nggak? Hmm, Katanya, oh nggak boleh, harus ambil satu. Jadi kalau oke, kuliah hanya ambil salah satu, mau pajak ya pajak, mau audit ya audit. Jadi oke. dalam hati saya berpikir begini, wah berarti kalau saya selesai sini, kalau udah ambil pajak, ya udah tandem selamanya di sono gitu Namanya loh. di Jadi sana kan di pajak ya, oke, betul. oke, Jadi oke. nggak ada apa namanya, nggak ada plan B-nya kan. Hmm, hmm, Nah, waktu itu saya pikir, ya udah deh, malamnya ambil swasta. hmm. Jadi, satu saya pelajari pajak, satu ambil audit. Oh, jadi Nah, pajak sama audit diambil bersamaan ya? Oke. betul. Nah, alasannya ya karena kalau misalnya satu nggak jalan, ya saya punya punya satu lagi gitu loh. Dan nggak perlu habisin waktu yang lebih lagi. Ya, Hmm, waktu itu masih muda, ya hajar aja lah gitu loh. iya, Dan iya. waktu itu saya juga sambilan kerja. Jadi sambil kuliah sambil kerja juga Oh, bareng gitu. deh ya. Bareng-bareng. Kalau Jadi itu waktu kan itu yang terkenal biasanya kan stan ya. Itu coba stan juga kemarin. enggak. Kalau stan aku nggak coba karena stan kan nanti targetnya lebih ke
pegawai negeri Oh ya. ya, ke apa ya, Itu. pegawai negeri ya. Betul, dan Oh, STAN ngeri, kan ngeri. setahu saya itu cuma diploma D3. Ada sih ya satunya. Oh, udah ada ya? Udah ada, udah ada. Ah. Oh, nggak tahu, nggak ikutin. Jadi waktu itu udah ambil dua. eh, si swastanya saya pikirnya ambil audit dah gitu loh. Si Hmm, negerinya saya ambil pajak. Karena pemikiran saya harusnya kalau guru-guru di negeri lebih ngerti pajak dan mungkin saja memang ada orang pajak di dalamnya. Dan memang benar ada orang pajak gitu. Jadi swasta saya rencananya ambil audit. oke, Nah, along the way setelah jalan 3 tahun ada selisih paham sama dosen di USU. oke. Nah, selisih pahamnya di topik yang saya sudah cukup dalami dan praktekin, Hmm, yaitu di pasar modal. oke, pasar modal menarik sih. Nah, terus? Nah, ya di saham sebenarnya. Ah, Nah, waktu itu pelajarannya itu manajemen investasi dan portofolio. oke. Gue fine-fine aja. Tapi ketika ada informasi yang diberikan oleh si dosen yang salah, Hmm, dan waktu itu yang namanya kita kan masih muda kan, oke. masih meledak-meledak kan. Masih Jadi berjiwa inilah ya, kemana-kemana ya. betul, Ah, betul. Jadi saya cukup frontal protesnya. oke. Jadi Ini secara dua-duanya pribadi ya, atau gimana? Atau di kelas? waktu itu saya cuman post di sosmed saya dan saya Oh, nggak di. nunjuk si dosennya sih sebenarnya Oke, oke. gitu. Cuman mungkin ada yang nggak suka sama saya lalu dilapor, Oh, akhirnya si dilapor. dosen jadi nggak enak. Dan gue fine sampai hari Ah. ini kalaupun ketemu dosennya gue fine fine aja. Emang Karena tentang apa sih? setelah gue Boleh cerita nggak bro kira-kira? boleh Hal bentar ya. apa gitu? Apa Nah, ini aib nah atau gimana gitu? enggak bukan aib, bukan aib, Hmm. bukan aib. Jadi Emang hanya apa? selisih selisih paham dari apa yang udah diajarin Oke, tentang. gitu. Nah, tentang investasi nanti saya jelaskan setelah ini. Oke. Jadi setelah dilaporin, akhirnya si dosen jadi nggak enakan gitu, akhirnya jadi istilahnya beradu mulut lah, beradu argumen. Hmm. Akhirnya aku diusir nih dari kelas, gitu loh. Oh, sampai segitunya ya? Jadi setelah diusir ya udah dikasih nilai D gitu loh. Ya udah gua fine. Semester Wah. depan ambil lagi gitu loh. Karena gua Oh, menyakitkan sekali ya? karena bagi aku sih nggak masalah gitu loh. Karena aku suka Nah, pelajaran itu. hmm. Kalaupun si dosen yang nggak cocok, ya udah masih ada dosen lain. Ambil di semester depan ketemu dia lagi dong. Oh, hanya dia doang ya Gitu. berarti? Waktu itu dia yang pegang gitu loh. Oh, Jadi setelah waktu itu dia pegang dan dia juga ketua program studi, oh iya ya iya. udah, gue udah mikir nih kalau gua stay di sana dengan kondisi seperti ini, in the end of the day gue bisa jadi susah tamat. Itu pemikiran gue sih, walaupun Hmm. akhirnya bisa aja salah Bisa aja salah gitu loh. betul. Bisa Ya, aja oke. salah karena Hmm. setelah 1 tahun setelah itu eh, ada nih teman gue bilang gini, Chris itu si bapak itu suruh kamu balik selesaikan, sayang soalnya waktu itu udah semester 6 Oh, semester 6 ya ampun. ya, cuman namanya jiwa muda, Hmm. jiwanya terbakar-bakar, ya udah enggak ya enggak, Enggak gengsi gitu gitu kan. ya. Ya, ya. Nah tapi akhirnya ya gue selesaikan yang swasta. Oh, jadi Nah ceritanya selesai ya. Oke, oke. betul. Nah Usunya persel sama sekali nggak lolos dong ya. DO lah jadinya situ ya. do Oh, DO ya. do. Wow. Nah selisih Gara-gara pahamnya satu sih doang ya. betul. Selisih pahamnya sih sebenarnya hal yang cukup sepele, Hmm. yaitu Yang apa sih? ada tentang saham, tapi saya udah lupa detailnya apa gitu loh. Hmm. Tapi ilmu yang dikasih sebenarnya Oke. nggak salah dalam artian di tahun 94, karena buku yang dipakai adalah buku tahun 94 dan di waktu itu tahun 2010. Oke, 2000. Oh, mas jauh banget ya. 2004. Jadi buku tahun 94 kita 2008 pakai di kan tahun krisis 2010. ekonomi kan ya. Betul, Hmm. betul. Nah, Pasti jadi akan waktu agak itu jauh berbeda sih ya. Oke. ada perubahan istilah dan perubahan kondisi lah. Hmm, hmm. Nah, sehingga yang saya pahami yang sekarang terjadi berbeda dengan apa yang ada di buku itu. Gitu. Hmm. Namanya buku tahun 94 kan. Iya, Nah, 94. akhirnya ya gara-gara itu gitu loh, clash. Dan Oh, yang memperparah suasana menurut saya sih yang buat saya marah banget waktu itu hmm. adalah ada pembantu dekan Iya. lewat nih di depan kelas. Nggak ada pembantu dekannya datang nanya, kenapa nih kok Hmm. marah-marah atau apa gitu. Nggak ada. Cuman lewat udah selesai gitu loh. Oh, nggak ada bantuan atau nggak ada Betul. semacam Makanya ini ya.
Makanya waktu itu saya ada punya Prioritas. pemikiran, jangan-jangan nanti aku lanjut kuliah malah nggak tamat-tamat gitu loh. Jadi mahasiswa Hmm, abadi oke, gitu. oke, oke. Nah, ya itulah singkatnya lah. Singkatnya lah ya. Oke, Mas Ya, Chris. walaupun cukup Menarik panjang sih sih. ya, lika-liku kehidupan waktu mahasiswa ya. Tapi kan nggak Betul, betul. ngurangin yang sekarang kan, ilmu-ilmu yang sekarang juga Nggak. sebenarnya. Ya, aku sih agak setuju juga dengan Elon Musk ya. Dia bilang ya pendidikan hanya mengajarkan apa yang mereka didik gitu, tapi tidak mengajarkan Betul, apa yang di luar dari apa yang tidak dididik gitu. betul, Makanya dia betul. bilang the education is just from for school gitu, tapi about the uh, apa bukan pendidikan sih apa kayak semacam keberlangsungan hidup gitu ya karena kita belajar dari banyak banyak hal lah gitu ya. Betul, betul. Oke, jadi kalau singkat cerita nih, gue udah baca. Jadi para ini audiens tahu kalau Om Kris ini juga dia ada channel juga di YouTube namanya Duit Pintar. Jadi buat kalian yang mau tahu tuh tentang gimana cara ngatur duit, gimana cara yang ngutang yang benar, gimana Betul. cara ya asuransi dan lain-lain itu bisa juga ngecek ke YouTube-nya beliau karena memang YouTube-nya beliau tuh spesialis untuk ngomongin tentang financial management. Mhm. Nah, jadi gue langsung tembak nih Om Kris, gue langsung Sip, tembak. sip. Bener nggak sih kalau kita mau berinvestasi nggak boleh ngutang? Itu coba jelasin. Oke, saya kasih dua persepsi, dua pandangan. Ya, Boleh benar dan boleh salah. Oke, kenapa saya kasih dua perspektif seperti itu? hmm, Karena bukan berarti orang yang utang pasti jatuh. oke. Kena- Karena ada bukti nyata yang udah sukses. Contohnya George Soros. Hmm, Dia waktu melakukan kejadian Black Wednesday itu, yaitu di tahun 1987 eh, di mana dia bet melawan GBP waktu itu, ya, bet Inggris ya. melawan Bank of England, ya. Bank of Dan England. waktu itu dia ngambil pinjaman dari bank. Betul. Jadi kalau lu orang yang udah kredibel, bank mau buka yang namanya credit line untuk kita, walaupun Oke. untuk trading. Ya pastinya akses seperti itu bukan untuk semua orang lah, gitu. Ya, Tapi apakah nggak boleh kita ngutang untuk investasi? Tergantung kondisi. oke. Kalau lu tahu resikonya, fine. Hmm, Masalahnya adalah orang-orang yang masuk ke dunia investasi di saat ini adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa, nggak hmm, punya pengetahuan sama sekali, langsung lompat cebur istilahnya masuk ke lumpur yang hidup itu, hmm. gitu. Artinya mereka Jadi kelelep. melakukan investasi dengan mengutang dan mereka juga nggak tahu sebenarnya mau investasinya apa, model investasi Betul, seperti apa. Seperti itulah ya. betul, betul. Oke, Dan jadi paling ini parahnya sebenarnya adalah gini, aku punya kekhawatiran juga gitu karena orang tua aku sendiri ya ya boomers lah ya baby boomers gitu ya. Jadi ya investasinya yang biasa lah tanah, rumah atau dan lain-lain gitu kan. Tapi ketika mereka dikasih sebuah pandangan lah ya, oh ini kamu dapat 10% tiap bulan, kemudian setahun bisa 50% atau bahkan ada yang bilang menggandakan duit lah gitu. Itu mereka akan langsung kejar-kejaran, Bro. Whatever they have, itu mereka akan jual semuanya. Padahal betul, mereka nggak tahu di belakang itu seperti apa, mekanisme betul, seperti apa gitu, hingga muncul yang namanya Ponzi, money game gitu ya. Tapi itu akan susah kita jelasin kepada orang-orang yang memang nggak ngerti juga gitu loh. Karena kadang-kadang mereka betul. gini bilangnya bahwa kita udah merasakan katanya, kita udah menikmatin. Padahal kan mereka nggak tahu efek domino yang terjadi ya bertahun-tahun ke depan gitu kan. Betul, Nah, betul, tapi betul. kan ya sudahlah. Maksud saya kan kita yang mau kita didik ini kan adalah anak-anak milenial sekarang lah ya, anak-anak yang memang Betul. ya punya duit gitu, terus ya memang gajinya lumayan-lumayan gitu, tapi memang nggak tahu mereka mau kemana gitu, karena ya mostly mereka lifestyle mereka juga tinggi ya kan, biaya hidup untuk entertain juga tinggi gitu, jadi memang habis-habis aja gitu, dapat gaji tinggi habis juga ya begitu begitulah gitu. Nah jadi kadang-kadang Baru gua bahas itu. udah bahas ya di tempat dulu kan. Enggak, baru, Oh baru baru banget. aja. Ah, Baru diupload hari Kamis. oh gitu ya. Nah itu Iya, penting banget. Nah makanya ini agak relevan juga dengan pertanyaan gue yang sekarang. Nah, jadi yang kita balik lagi tentang yang lu bilang tadi bahwa kalau kita itu ngutang nggak boleh investasi. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, ketika dia mau ngutang, berarti kan ada jaminan dong yang dipegang dia supaya si kreditor dia memberikan ini kan debt gitu, utang. Nah, itu gimana dari tergantung. sisi lo? Tergantung. Jadi begini, utang itu kan ada banyak.
Ya Oke. kan? Problemnya adalah ketika orang berutang, orang nggak ngerti ini utang apa, bunganya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Ketika lu nggak Hmm. punya informasi seperti itu, ya lebih besar kemungkinan kalau lu bakal kemakan. Gue tadi baru tadi pagi banget ada Hmm. yang ngechat gue, Nah, minta bantuan. oke. Gue nggak tahu bantuan seperti apa yang dia minta, tapi Hmm. ya gue cukup positif. Gue nggak ngomong soal dia minta bantuan material. Jadi Oke. gue cuma bisa kasih nasihat. Oke. Kondisinya juga runyam banget. Jadi di mana dia sempat pinjol, Oke. kemudian gagal, orang tuanya jual tanah, selesain pinjolnya. Oke. Setelah selesai itu, long story short, dia minjem sama rentenir. Oke. Yang awalnya cuma 5 jutaan, sekarang sudah numpuk jadi 100 juta dalam 1 tahun. Buset, gila. Nah, Oke, oke. problemnya adalah Nah, orang-orang seperti ini mereka bukan gimana ya? Mereka pinjam kadang-kadang memang karena mepet oke. oleh berbagai kondisi. Oke. Tapi yang paling masalahnya adalah yang ngasih pinjaman ini nggak edukasi sama sekali. Itu yang bahaya menurut saya. Makanya Hmm. kenapa banyak orang bilang, kartu kredit nggak bagus loh, ini nggak bagus, itu nggak bagus. Hey, come on. Hmm. Saya ini bukti nyata, saya itu balik ke kondisi sekarang, itu Hmm. karena kartu kredit loh. Oke. Gitu. Kalau lu nggak tahu cara pakai utang yang benar, ya lu bakal terjerumus gitu loh. Eh, Makanya ketika lu mau minjem, lu harus ngerti bunga ini seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Kalau lu nggak bayar seperti apa, semua efeknya lu harus tahu gitu loh. Positifnya, hmm. negatifnya dulu gitu loh. Jadi lu harus tahu risikonya dulu. Jangan hanya mikirin rewardnya berapa, kalau gua pinjam, gua masukin ini nanti jadi berapa, tapi nggak inget belakangnya ada risiko gitu loh. Itu yang gua maksud ketika lu mau ambil pinjaman untuk investasi, lu nggak tahu pinjaman ini seperti apa, jenisnya seperti Oke. apa, bunganya seperti apa, ya ini bisa berakhir fatal. Dan ini yang terjadi kan belakangan. Hmm. Terbukti dari salah satu video gua yang bahas cara bayar utang, Hmm. itu dari view-nya cuma 50, jadi hampir 8.000 dalam waktu cuma 2 bulan. Cara bayar utang. Iya, tapi gua Utang pakai apa nih? Utang material atau utang budi? enggak, utang material, utang material. Kalau Dan utang budi seumur dan hidup ya. ya, dan gua pakai ya judulnya agak nyeleneh. Ah, apa itu? Gali lubang, tutup lubang gitu loh. Oh, gali lubang tutup lubang. Tapi kalau lu jalanin dengan benar, gali lubang tutup lubang jadi satu solusi sebenarnya. Tapi harus tahu caranya. Oke, makanya harus tonton Duit Pintar ya. Iya, Iya, judulnya tadi apa? betul. Gali lubang Gali tutup lubang tutup lubang ya. lubang. Oke, Iya, nanti gue rekomendasikan deh. Oke bro, sip. jadi tadi kita udah ngobrol tentang itulah ya. Ya, Lu bisa nggak ngutang tapi berinvestasi gitu. betul. Nah, tadi pertanyaan gue selanjutnya gini, kira-kira investasi itu modelnya seperti apa sih gitu ya? Kita tahu lah Mhm, banyak model investasi. Ya mhm, kalau zaman-zaman old itu kan memang investasinya apa? Investasinya di rumah, investasinya di tanah gitu kan, investasinya mhm. eh, Emas. di emas gitu ya. Nah, kemudian muncullah era-era baru kan, ada yang di saham, ada yang Betul, bond, ada yang di betul, kripto. betul. Kemudian ada juga sekarang yang mikro ini ya, mikro gold juga ada ya sekarang ya model-modelnya. Ada. Dan yang reksadana gitu ya. Asuransi Ah, juga termasuk investasi ya. Oke, nanti nanti kita nanti bahas kita kalau bahas ya. Oke, asuransi. oke. Yang penting kan Ya, prinsip dari investasi itu adalah ya sesuai dengan prinsip ekonomi lah ya kan. Dengan modal yang betul. sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya kan itulah prinsip ekonomi kan. Saya koreksi. Sekarang Oke, nggak berlaku lagi itu. nggak berlaku. Sekarang yang Tahan dulu, berlaku tahan dulu, adalah tahan dulu, tahan dulu. ya, Oke. Nah, itu sip, mungkin sip. pelajaran waktu gua SD lah ya, waktu gua SMP, Ya, ya itulah yang diajarin bahwa modal 100 ribu kita bisa dapat 1 juta gitu lah ya. Itulah model betul, ekonomi gitu betul. kan. Oke. Nah, tadi kan gua udah sebutin ya beberapa investasi-investasi yang ada sekarang gitu ya kan. Mhm, Nah, tapi kan memang agak berbeda kalau kita ngomongin beberapa investasi yang udah top level ya. Misalkan mhm, seorang CEO yang punya ya market cap 10 juta 10 juta apa miliar dolar lah gitu kan, otomatis kan mhm. udah berbeda lah ya ngobrolnya. Cuman kan Betul, yang betul. kita saat ini mau ngobrolin kan tentang ya masyarakat yang menengah ke bawah lah ya, jenis-jenis Mhm, investasi yang cocok mereka seperti apa dan bagaimana gitu. Nah jadi gini bro, gua agak sedikit beberapa beda pandangan ya dengan teman-teman gua. Jadi mhm. teman-teman gua punya pandangan bahwa ya gua investasinya maunya dibuat kos-kosan gitu.
Jadi Mhm. beli tanah, kemudian membangun, kemudian buat 20 kamar gitu ya. Katakanlah dia ngabisin modal dengan 3 miliar gitu. Terus nanti hitung-hitungan BEP-nya bisa 10 tahun, habis 10 tahun baru udah menikmatin hasilnya. Nah, sementara dari sisi gua enggak, kalau gua investasi gua mostly di pembuatan software. Jadi pembuatan aplikasi yang nanti sama aja 10 tahun akan seperti ini, valuasinya sekian, sekian, sekian gitu ya. Nah, jadi setiap orang kan memang punya pandangan berbeda-beda nih ya terhadap investasi apa Mhm. yang mau mereka pilih gitu. Cuman kan balik lagi yang Bro bilang tadi bahwa segala investasi kan punya resiko kan gitu. Nah, resiko Betul ini kan betul. bicara tentang ya tentang hidup kita juga kan. Tentang ya Betul. bisa juga bisa sisi lain bisa nyawa kan gitu. Karena ya kita Betul. nggak bisa pungkirin bahwa banyak orang yang terlilit utang akhirnya bunuh diri kan. Setuju. Banyak juga orang yang terlilit utang akhirnya cerai, akhirnya juga keluarganya berantakan, hidupnya nggak jelas ya banyak juga gitu. Nah jadi mungkin resiko-resiko itu yang kita harus lihat sejauh mana investasi yang mau kita ambil gitu. Nah jadi Mhm. pertanyaan gue gini, investasi juga kan tergantung dengan seberapa banyak pendapatan yang kita dapat gitu ya. Ya kalau Setuju. kita banyak dapat, kemana cocoknya investasi kita? Kalau pendapatan kita kecil, kemana sebaiknya investasi kita? Nah, itu yang gue mau tanya dari Bro Tahir. Kira-kira lu udah punya kelas nggak investasi seperti apa? Misalkan dengan pendapatan sekian, lu cocoknya di sini. Dengan pendapatan sekian, lu cocoknya di sini. Nah, itu kira-kira boleh nggak Bro Tahir untuk bicarakan ke Nah, audiens kita? oke, kalau berbicara soal jenis-jenis investasi, yang kita lihat sebenarnya bukan dari kelas penghasilan terhadap kelas instrumen, karena itu jadi nggak relevan. Yang relevan adalah ketika kita berbicara instrumen investasi, yang harus kita sesuaikan adalah yang namanya profil risiko atau risk profile. Nah, Hmm. risk profile ini gimana kita cara tahunya? Ada yang namanya risk profile assessment. Hmm. Jadi itu nanti dia kayak ada pilihan berganda, kita kayak ujian, Oke. udah selesai kita pilih, nanti ada scoringnya nih. Oh, kamu itu Hmm. adalah investor agresif, kamu adalah investor yang moderat, atau investor yang punya profil risiko rendah, Hmm. gitu. Nah, dari sana kita baru bisa milih. Kalau yang rendah, maka kira-kira asetnya yang nggak begitu volatile, alias nggak begitu liar. Kalau Oke. misalnya yang resiko tinggi, mungkin aja dia lebih cocok sama yang lebih beresiko tinggi. Oke. Tapi di sisi lain, walaupun di dalam satu kelas yang sama, satu kelas yang profil resiko rendah atau resiko menengah ataupun yang tinggi, Hmm. mereka juga ada variasi tersendiri gitu loh. Contoh Oke. misalnya kalau investasi saham, ada yang oh saya kalau minus 10% aja udah kabur gitu Hmm. loh. Tapi ada yang minus 50% santai aja gitu loh. Bodoh Oke. amat. Oke. Jadi setiap orang masih punya variasi tersebut lagi. Nantinya ini bisa diketahui setelah dipelajari lagi instrumen mana yang cocok ke dia gitu loh. Oke. Nah, cuman belakangan yang saya lihat terjadi adalah mereka nggak mempelajari itu, mereka nggak tahu profil resikonya seperti apa. Hmm. Pokoknya nampak kira-kira dengar tetangga, kayaknya ini bagus nih, ya udah beli. Oh nampak Hmm. selebriti apa, ngepost apa, beli apa, harganya naik, wah ikut aja gitu loh. Hmm. Itu yang bahaya menurut saya gitu loh. Cuman kan Nggak, kalau dalam jangka pendek itu penting karena kan begitu influencer ngomong apa, kemudian kita masuk, kita hanya memang ngambil dip doang, ngambil dip, habis itu kita cabut. Jadi memanfaatkan mm, momentum. Karena kan di dalam enggak. saham juga kan ada yang namanya tren, kemudian ada momentumnya. Kadang-kadang kan orang mengambil momentum itu, walaupun trennya turun, tapi ketika momentumnya bagus, ya mungkin orang akan ngambil kesempatan itu. Itu gimana? Problemnya adalah begini, para influencer eh, kita nggak tahu mereka ada beli, mereka nggak beli, mereka ada terafiliasi atau enggak, semuanya kita nggak tahu, kita nggak ada informasi sama sekali. Betul, Informasi yang kita betul. dapatkan hanyalah, gua beli ini, dia belinya kapan, harga berapa, dia untung atau rugi. Kita nggak punya informasi itu gitu loh. Betul, betul. Artinya bisa aja mereka udah beli misalnya saham XYZ, harganya mungkin mereka udah beli dari 100, sekarang harganya udah 500, udah naik Oke. 5 kali lipat. Udah naik kali lipat, terus ditambahin lagi Ah, jadi naik terus habis itu didam. Jual ya. enggak. Itu mending kalau kalau ada naiknya. Kalau Iya. begitu kita beli langsung turun. Oh ya, begitu naik langsung turun ya. Oke, oke. Ya kan udah plus 500%, Iya, iya, iya. ya istilahnya ya udahlah cocok lah, udah naik 5 kali lipat, ambil profit aja sekalian gitu di Oke. pos. Kan bisa aja terjadi seperti itu. Oke. Oke, Mas Kris. Gua langsung tembak ke lu nih. Kalau gaji gua 5 juta, gua cocoknya investasinya apa?
Oke, sebenarnya bukan cocoknya investasi apa. Hmm. Pertanyaan kembali adalah profil risiko lu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Hmm. seberapa banyak yang lu bisa tabung? Gitu. Karena gaji 5 juta untuk beberapa orang itu sangat struggle untuk nyimpen duit. Oke, berarti Tapi artinya 5 juta ada juga bukan, oke, 5 juta karena kan di Indonesia, sorry, Jakarta contohnya UMR kan masih 4 3 jutaan lah ya. jutaan, 4 jutaan ya. 4 jutaan ya. Ya, 4 juta ya. Oke. Berarti kalau gaji gua 5 juta contoh, berarti dengan UMR 4 juta berarti gua nggak bisa investasi apa-apa dong. Nggak bisa dong. Bisa aja ada, Karena bisa 4 aja juta ada. udah habis, 1 juta sisa. Nabung. Enggak, jadi ini saya cerita ini kisah nyata nih. Hmm. Bahkan abang dari si orang yang saya ceritakan ini ada di grupnya saya di Crypto Watch Oke, oke. gitu. Nah, saya cerita dikit. Eh, jadi adik dari teman kita itu dia gajinya cuma 3,5 juta, Oke, 3,5 juta. Tinggal di Medan, Jakarta. tinggal di Jakarta Barat, Jakarta Barat. ngekos, Uis. Oke, sip. ngekos. Oke, Tiga jadi setengah juta udah ada dengan gambaran ya. Jadi Jakarta. Oke, terus? lebih relate gitu. Jadi gaji 3,5 juta, tinggal di Jakarta, Ya, ngekos, ya. tapi setiap bulan bisa nabung minimal 1 juta. 1 juta bisa nabung. Oke, Ya, berarti 2,5 dihabisin kosnya ya. Cost living dua kos, setengah. makan, transportasi, HP, nonton. Nonton Oke, masih ada lah dulu. oke. Sekarang kan gak ada nonton lagi kan. Udah nggak ada lagi. Nah, jadi Oke. tapi aku nggak tahu ya social life-nya seperti apa. Itu yang Hmm, aku nggak punya informasi ya, karena aku nggak pernah nanya lebih jauh kan. hmm. Tapi si temanku bilang nih adiknya itu bisa save 1 juta Oke, dengan catatan dia masak sendiri di rumah. oke, masak sendiri. Oke, oke, cukup. Berarti kita Betul. stop dulu bahwa dengan 5 juta kita bisa investasi tabungan tapi ya. Dalam Eh, bentuk tabungan 1 juta. Oke. Gini, lu kalau 5 juta, lifestyle-nya seperti si kawan itu, ya Hmm. bisa aja lu punya 2 atau 2,5 juta satu bulan. Artinya lu bisa save cukup banyak untuk lu mau invest apapun. Gitu. Oke. Jadi kalau lu udah punya 2,5 juta, sebenarnya lu mau invest instrumen apapun, lu udah cukup bebas menurut aku. Hmm. Oke, jadi gini. Berarti tadi kan kita bilang bahwa instrumen-instrumen investasi itu kan banyak gitu ya. Tapi kan nggak Betul. mungkin dengan lu punya modal 1 juta kan nggak mungkin lah investasi beli beli bangunan ya kan beli tanah nggak mungkin Yes. dong gitu maksud gua. Yes, yes, yes. Artinya dengan lu punya 1 juta bisa nggak lu main di saham gitu kan? Atau dengan Bisa. 1 juta lu bisa nggak main di kripto kayak gitu? Atau dengan 1 juta lu mendingan ke asuransi deh kan gitu maksud gua. Nah jadi dari situ nih kita kan Mhm. dapatin karena kan kita punya kelas-kelas dalam masyarakat lah ya. Kalau gue bilang Betul. kelas-kelas itu mungkin gue lebih prefer aja langsung nembak ke berapa sih pendapatan dia gitu kan. Ada Setuju. pendapatannya 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kan ini kan kelas-kelas pendapatan kan. Dan inilah Betul, kayak betul. membuat ya dalam tanda kutip ya akan membuat kelas-kelas investasi juga gitu. Karena kan nggak semua dengan dana yang dipunya dia itu dia berinvestasi di mana aja kan gitu nggak mungkin kan. Nah, makanya Mhm. itu bro terakhir yang apa yang mau ku ungkapkan bahwa ketika anak-anak inilah anak-anak milenial kemudian anak-anak yang baru lulus fresh graduate kemudian mereka mau berinvestasi ya katakanlah dengan gaji 5 juta dulu 7 juta. Nah, ini mereka itu cocoknya kemana gitu. Kita mau ngarahkan kemana gitu. Supaya memang Oke. risk-risknya yang agak-agak ekstrim itu berkurang sehingga Hmm. di suatu saat mereka katakanlah udah 3 tahun 4 tahun ternyata hasil dari investasi itu sangat-sangat menguntungkan. Nah itu maksud saya. Itu Oke, gimana? gini, saya kasih gambaran dulu. Ketika kita berbicara soal investasi, maka ada beberapa hal yang harus kita lengkapi dulu sebelum berinvestasi. Karena Hmm, problem dari banyak orang adalah ketika baru fresh graduate, baru dapat kerja pertama, duitnya langsung diinvestasikan. hmm, Pertanyaannya salah nggak? Tergantung. Ada banyak sekali faktor yang bisa menentukan ini benar, ini salah. hmm, Tapi secara umum, saya kurang setuju kalau misalnya begitu tamat dapat kerja langsung investasi. Karena hmm. sebenarnya ada beberapa hal yang harus lu sediain dulu. Hmm. Contoh yang pertama, lu harus sediakan dana darurat. Dana Ya, ini darurat dana ini untuk darurat sering apa? banget ini gua dengar dari YouTube lu nih. Betul, Dana darurat betul, terus nih. Oke, oke. betul. Nah, dana darurat Oke. ini ketika misalnya amit-amit lu di PHK nih, Ya. dan ternyata lu ngekos sendiri, lu Hmm. lu istilahnya kayak gua nih, gua terdampar di negeri orang. Oke, oke. Lu gimana hidup gitu loh, selama lu nggak ada kerjaan. Oke.
Nah, jadi Nah, kalau jadi uang kalau darurat ini mostly kita kita apain gitu, Bro? Maksudnya kan dana nah, darurat kan tidak boleh dipegang, istilahnya masuk doang, tidak boleh keluar kan. betul. Nah, Betul, instrumen ini betul. kan banyak tuh. Bisa juga Betul. instrumennya reksadana, bisa saham, Betul. bisa asuransi gitu ya, atau Betul. bisa lu simpan di bantal juga bisa. Bisa, Ya bisa, kan? bisa. Bisa juga kan? Bisa. Atau Bisa. lu bisa simpan di Bitcoin juga yang harganya selalu naik juga ya, tapi nggak beresiko gitu. Nah, jadi kira-kira menurut lu yang mana nih safe safe inilah Oke. safe place-nya gitu yang dana darurat ini gua harus di mana gitu loh. Kalau dana darurat biasa kalau gue sendiri pilihannya cuma dua. Apa Gue itu? cuma deposito Oke. atau di reksadana pasar uang. Oke, deposito dan reksadana pasar uang. Kalau di Yap, deposito sekarang biar lu tahu gara-gara Covid cuman 4% kayaknya. 3,4%. 3,4 bersih. Ya, 3,4% setahun, Bro. Yes, yes, yes. Gila kan? Itu memang pilihan, salah satu pilihan. Atau Makanya pilihan. Oke. kalau 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 dia aku reksadana sendiri sih ya mungkin bisa dapat 5-6%. Still setahun better lah. juga. Setahun, setahun, Oke. setahun. Pastinya Oke. angkanya kecil. Yes, saya Hmm. setuju. Tapi ingat, lu butuh ini ketika lu pas butuh, lu harus ingat lu nggak mau ada volatilitas. Artinya Tapi ketika kan misalnya lu di butuh, deposito kan nggak bisa liquid. Liquidnya kan masih ada waktu yang harus diselesaikan. bro, kan ada banyak pilihan deposito. Ada kan yang kita Ada bisa bayar dendanya juga kan ada gitu loh. nggak Ada nggak. kan? Jadi zaman sekarang modern, Hmm. zaman modern sekarang itu deposito ada yang deposito bulanan, ada Oke. yang bunga tabungannya hampir setara deposito. Oke. Bunga Nah, tabungan ya lu setara kan boleh, deposito. Bunga tabungan itu ya 0,05% betul. Tapi sebulan. ada yang dekat sama deposito. Oh, ada Ada, yang dekat. Oke. Artinya ada. likuiditasnya itu mendekatin tabungan lah ya. Likuiditasnya seliquid tabungan. Oh, seliquid tabungan. Oke. Oke, Ya, berarti ini bunganya deposito mendekati model deposito. baru lah ya. Iya, jadi itu kan bisa jadi pilihan. Cuman kita nggak ngomong merek karena nggak di-endorse kan. Nanti Nah, endorse jangan lah, dulu. jangan, jangan. Jangan dulu. Iya, Oke. Oke, di-endorse dulu selanjutnya baru. reksadana. Nah, Nah, ini reksadana gimana? reksadana. Reksadana kalau aku sendiri pakai salah satu aplikasi, Hmm. itu aku langsung pilih yang kasih return yang historical return-nya lumayan oke Oke. gitu. Nah, Itu berapa reksadana persen pasar setahun uang yang lo ambil biasanya? ya sekitar 5-6% doang sih, Oh, nggak lima tinggi karena persen ini setahun. Oke. Itu ada dan kayak terikat kalau kontrak nggak? enggak. Jadi kita cuma beli reksadana, Hmm. ketika kita butuh ya kita cairin. Ya cairin pun mungkin 1-2 hari doang sih. Oh, berarti H+1 berarti nggak real time juga ya? Enggak. Kalau itu Nggak nggak real real time ya. time. Oke. Ya, Oke, tapi berarti kan itu returnnya lebih untuk oke. dana darurat, ya kan? Dana darurat. Betul, Berarti kan kalau bisa dibilang dana darurat ini termasuk investasi juga ya, karena kan uangnya bisa betul, berkembang, benar kan sih? betul. Beda kalau misalkan oke dana darurat tapi lu ambil cash lu terus simpan lah di dalam bunker ya kan atau di dalam kotak safety lu kan gitu, Pak. Ya itu nggak beranak juga kan gitu. Oke, Betul. berarti kalau kita udah melewatin masa dana darurat, maka kita masuk ke step selanjutnya. Ini kira-kira Yes, step selanjutnya kita apa? Ngapain gitu? asuransi. Oke, selanjutnya asuransi. Ah, apakah Ya, asuransi ini termasuk hal yang sangat positif dan safe nggak? Karena gini, kita safe. kita kan lagi banyak kejadian ini sekarang ya. Bahkan aku Betul. baru baca sekitar mungkin tadi malam gue baca itu ada masalah AI IA juga. Oke, AI nanti tuh. saya ceritain itu. Kebetulan Oke, saya deket. itu lagi ada masalah kan gitu. Mereka tidak Yes. bisa membalikkan, kemudian depositonya yang udah 7 tahun ternyata begitu dicairkan tidak sesuai dengan yang mereka masukin gitu ya. Oke. Oke, berarti ada permasalahan di sini. Baru yang kelanjutannya kedua itu ada juga banyak masalah di mana dana-dana seperti Asabri, Jiwasraya, Hmm, terus dan Bumi Putra juga semua itu asuransinya itu sedang bermasalah, Bro. Dan itu uangnya betul. triliunan gitu. Padahal Betul, yang bro. ya seperti kita tahu kan namanya juga asuransi kan kalau dalam tanda kutip adalah jaminan kan gitu. Ibaratnya Betul. misalkan kita punya usaha gitu, terus kita tahu bahwa ini resikonya akan besar sehingga kita akan mengasuransikan. Ketika terjadi masalah di sini, maka kita punya asuransi yang untuk membackup atau membayar Betul. seluruh kerugian Setuju. kita. Masalahnya adalah asuransi ini yang menipu kita juga, Bro. Dalam kata tipu ini adalah mereka membangkrutkan kita juga, di mana uang yang tadi kita simpan ke mereka, mereka gunakan, katakanlah mereka menggunakan instrumentasi ke saham atau membeli properti atau segalanya lah, bagaimana manajemen properti, tapi mereka gagal gitu. Akhirnya terjadi efek domino dong.
gitu. Mhm. Nah, bagaimana Bro Tahir bilang bahwa asuransi itu akan menjadi suatu hal yang kedua setelah dana darurat kita harus lakukan. Gimana? Oke. Jadi asuransi ini tujuan utamanya adalah kita pindahkan risiko tadi. Jadi kita kan misalnya nih udah nabung nih, udah Hmm, nabung susah-susah, udah punya dana darurat yang notabene cukup besar, 3 sampai 12 kali dari penghasilan kita, hmm, dan angkanya tuh lumayan harusnya. Nah, dengan memiliki itu, kalau misalnya sakit nih, kan kita nggak mau nih, udah susah-susah aku tabung, dari yang ya, istilahnya 1 bulan nabung 500.000 untuk dapat 60 juta atau 70 juta, tahun ya, jadinya setahun. Begitu jadinya sakit, jadi habis. habis gitu loh. Kan Habis. nggak Oke. mau gitu loh. Oke. Makanya kita beli asuransi, kalau terjadi apa-apa, maka asuransi ini yang bayar. Yang Namun cover kan ya. seperti tadi, ada Hmm, cerita asuransi yang mismanagement. oke. Ada. Saya nggak bilang nggak ada. Dan banyak ya, Ada. banyak juga ya. eh Sorry to say, lebih condong terjadi di perusahaan lokal. Oh, lokal. Jadi Tapi kalau yang dunia, ya, oke, oke. jadi bukan saya nggak suka perusahaan Indonesia ya, Hmm, jangan disalahpahamkan. Karena ada juga perusahaan Indonesia yang bagus. Salah oke. satu contohnya Astra, Sekwis. Astra juga bagus. Astra, Astra Ya, bagus Astra gitu bagus. loh. Eh, jadi ada banyak perusahaan yang bagus juga. Jadi tergantung Walaupun pengelolanya ya. betul. Jadi balik ke Oke. pengelolanya. Kemudian tadi ada bahas soal AIA Hmm, Indonesia. Kebetulan orang tua saya di sana juga. oke. Jadi saya tahu ceritanya. Nah, AIA itu ceritanya sangat sederhana. Saya coba kasih gambarannya. Oke. Jadi berita itu diangkat oleh salah satu mantan stafnya Hmm. yang dipecat gara-gara melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam SOP. Oh, oke, oke. Berarti ini adalah karena di yang saya baca tuh dia nasabahnya. Berarti nasabah yang merangkap sebagai staff juga atau gimana? Enggak, jadi berita ini sebenarnya diangkat oleh si staf. Oh, Jadi berangkat oleh staff. ya, Oke. nah kalau kalau kewajiban untuk nasabah sejauh ini selama nasabah menjalankan semuanya sesuai aturan, Hmm, semuanya dibayar oke. gitu. Nah, di salah satu episode saya ada bahas soal eh, kenapa klaim nggak dibayar. Oke. Sorry, sorry. Berarti yang si staff ini adalah whistleblower lah ya. Bukan whistleblower sih, lebih tepatnya Traitor, si staff traitor. traitor, Oh, traitor ya. traitor, Oke. traitor gitu. Karena bukan hanya staff aja, Hmm. karena si staff ini dipecat beserta satu grup agency. Oke, satu grup agency. Kebetulan kejadiannya di Medan, makanya aku tahu banget. Aku bahkan kenal orangnya gitu loh. Oke, 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 Nah, oke. satu grup agency ini, ya aku long story short, ada kesalahpahaman Hmm. dan juga mungkin ada sesuatu yang dilakukan di belakang yang nggak bisa aku ceritain lah, Oh iya ya, gitu. oke. Disclosure lah, Nah, karena ini publik juga ya kan. Oke, oke. betul. Oke, Nah, jadi balik akhirnya lagi Om Tahir, kita ributlah, nggak usah gitu. terlalu membahas ayah karena agak Betul, nanti kita kena ini juga ada hal-hal yang tidak enak gitu ya. setuju. Oke, jadi balik lagi kita ke yang tadi. Berarti setelah dana darurat kita masuk better Asuransi, investasi kedua adalah asuransi karena memang di asuransi ini betul. ada dua tipe juga ya. Ada yang life sama juga yang kesehatan ya, yang dua ini ya. Eh, Atau ada yang lain Gini-gini, lagi? saya coba kasih gambaran yang lebih jelas. Jadi Hmm, asuransi pada umumnya ada dua tipe, yang ada tipe. investasi sama yang nggak ada investasi, Oh, yang unit link ya. Oke. unit link, gitu Oke. loh. Nah, unit link sama non unit link. Hmm. Kemudian dari ini nanti ada pembagian manfaatnya. Ada manfaat jiwa, kecelakaan, Hmm. kesehatan, penyakit kritis, ada pembebasan premi juga. Oh, jadi artinya itu produk lah ya, bicara produk lah itu ya. Yes, udah bicara Oke. manfaat gitu loh. Nah, jadi ketika kita membeli asuransi, Hmm. kita cek kembali tempat kita bekerja ada kasih kita asuransi enggak? Hmm. Apakah kita udah punya BPJS belum? Kalau udah punya dan memang fine-fine aja kalau misalnya kita amit-amit sakit dirawat di kamar yang sudah ditentukan, Oke. ya sudah sementara jalanin dulu. Namanya duit pas-pasan kan, Iya, iya, iya. gitu. Tapi Tapi sorry kalau itu sih, kalau BPJS itu udah wajib sih. BPJS itu betul wajib. betul. Setiap Tapi negara itu wajib BPJS. Jadi memang mau nggak mau, kayak saya juga mau nggak mau harus. Jadi betul, punya asuransi Manulife, punya asuransi apa prudensial gitu, tapi tetap memang BPJS itu wajib juga karena itu kan kayak betul. semacam kewajiban apa sih bangsa sih, kewajiban ya saling tolong menolong lah sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang beli.
Nggak tahu sih, Diwajibkan cuman tapi itu diwajibkan, cuman nggak betul, tahu kalau ada orang yang nggak mau ikut serta ya nggak mau, nggak ya betul, kita nggak usah inilah, nggak usah kita betul, omongin lah. Cuman negara betul, sendiri udah bilang bahwa itu adalah kewajiban, kewajiban dari betul, negara kita setuju, itu untuk saling setuju. gotong royong lah dalam hal Nah, kesehatan. betul. Tapi yang saya maksudkan adalah ada banyak orang itu nggak nyaman di rumah sakit yang dirujuk sama BPJS. Oh itu udah pasti karena ya Nah, tahu sendirilah pelayanan seperti apa itu udah pasti sih. eh, sebenarnya bukan pelayanannya, lebih tepatnya antriannya. Ya betul, antrian juga Nah, kan semua orang jadi kalau sakit ya. kita fine fine aja untuk itu, Hmm. ya sudah nggak perlu beli dulu asuransi kesehatan, beli aja asuransi jiwa karena asuransi jiwa untuk beberapa budaya tertentu itu agak Ya, mahal. Contoh untuk suku Tionghoa cukup mahal, suku oke. Bali, Toraja, Batak kan Ya, itu beberapa suku yang cukup mahal biaya meninggalnya. Ya itu betul juga harus betul. dipikirin gitu loh. Karena iya sih, cuman ada yang menarik sih asuransi ini, Bro. Dulu pernah Yes. gua kasih tahu ke orang tua gua kan, karena gua juga orang yang memang mendukung asuransi sih. Jadi istilahnya kalau orang yang udah sekolah ya harus punya asuransi karena itu memang eh, ya risiko lah, risiko yang kita nggak terlalu banyak mengeluarkan duit ke sana, tapi begitu kita banyak dana darurat yang sangat-sangat besar kita butuhkan itu tercover gitu. Nah, jadi ada Betul. satu hal yang unik waktu ini gua mau bicarain waktu orang tua gua kan ya semua udah tua lah ya, udah tua gitu. Mhm. Cuman belum belum menunjukkan tanda-tanda lah gitu. Terus aku sarankan untuk membuat asuransi jiwa gitu ya. Nah, waktu itu gua tanya itu ya tanda kutip pamali, Bro, jadinya, Bro. Betul. Pamali gitu. Jadi kayak Biasa, istilahnya nanti biasa. yang ku omongkan terjadi gitu. Padahal kalau nggak kita omongkan juga nggak terjadi apa-apa. Jadi pamali. Cuman memang akhirnya mereka melakukan itu 1 tahun setelahnya. Hmm. Nah, akhirnya mereka berpikir-pikir ulang gitu ya. Baru setahun setelahnya baru mereka ya menurutin saranku lah waktu itu. Nah, jadi Ya, memang disitulah budaya itu kan, budaya masyarakat kita kan memang masih ketimuran yang istilahnya kalau kita ngomong hal-hal yang tertentu itu belak-belakan kayak gitu kan mereka agak-agak kurang terima gitu kan. Padahal betul, sebenarnya betul. maksud kita itu kan baik gitu. Karena ya sama seperti yang lu bilang kayak suku Tionghoa, kayak kita juga Batak itu kalau misalkan orang tua meninggal ya kita nggak bisa pegang uang yang sedikit gitu. Karena ya penghargaan ke orang tua itu kan kadang-kadang ya melalui pesta-pesta ya kematian yang akan kita berikan sama mereka kan gitu ya. Nah, Betul, cuman betul. kan ya itulah tadi bahwa untuk memberikan semacam pengajaran atau pendidikan seperti itu nggak gampang juga, Bro, gitu. Karena ada Yap, hal-hal memang yang harus kita ya limited bundles gitu lah, ada batasan yang harus kita lewatin. Oke, betul, gitu sih, betul. Bro. Oke, Ya, berarti setuju, setuju. setuju ya? Setuju, Oke, setuju. berarti kita udah ngelewatin namanya dana darurat, kemudian kita masuk step kedua asuransi, baru step ketiga, Bro. Kira-kira Baru setelah kita masuk udah investasi. lewat asuransi, katakan asuransi kita bayarnya berapa lah ya? 500 ribu atau 1 juta sebulan itu lebih dari cukup lah Eh, ya, kira-kira ya. tergantung banget sih. Jadi Hmm. asuransi ini sangat tergantung dengan kebutuhannya kita gitu loh. Hmm. Nggak setiap orang harus beli mahal kok. Ada yang 300.000 sebulan atau 200.000 sebulan udah cukup gitu loh. Oh, Jadi 300, oke. case by case. Jadi itu case by Hmm. case banget. Tapi nggak bisa kita samaratakan. Ya, tapi menurut aku sih untuk yang fresh graduate 500.000 itu udah cukup oke banget Udah oke ya. gitu. Udah bagus lah ya untuk 10 tahun Asalkan, ya. Oke. ya, asalkan ada satu satu syarat. Hmm. Ingat, beli asuransi jangan bayarnya pendek, bayarnya panjang Oh, yang gitu. 10 tahun, 20 tahun kayak gitu ya. Yes, alasannya Hmm. begini. Kalau lu beli pendek, lu dapat manfaatnya kecil, kecil banget malah. Oke. Yang mana manfaat ini bisa aja suatu saat lu jadi nggak bisa upgrade karena mungkin Hmm. udah pernah klaim misalnya. Jadi Hmm. alangkah lebih baik masih sehat, lu beli lebih banyak, Oke. bayarnya lebih lama nggak apa-apa. Hmm. Karena kenapa? 500.000 harga hari ini Iya. sama 20 tahun lagi itu udah Udah beda. beda, bisa seharga 100 ribu ya kan? Jadi Betul, nilai 500 ribu betul, itu seharga 100 ribu, artinya kita nggak ada punya beban lagi kan untuk membayar betul, 500 ribu betul, kan? Oke. betul. Nah, itu yang mungkin menurut saya harus ditanamkan. Kalau saya berpihak sama si agen, ya saya bilang lu bayar banyak-banyak. Tapi kan Hmm. eh, nggak cocok gitu loh, nggak sesuai nurani. Hmm. Lebih bagus saya kasih masukan yang lebih bermanfaat. Sekarang lu beli yang besar manfaatnya, tapi Hmm. bayarnya panjangan, jadi lu bisa bayar lebih murah gitu. Oh, Karena itu sendiri yang saya lakukan gitu loh. oke oke.
Jadi better memang Tuh. ya nggak apa-apa 500 atau 300 gitu ya. Cuman Mm-mm. 10 tahun gitu ya Lama. minimalnya. Oke. Lebih mending 20 tahun sih karena muda kan. Oke. Oke, berarti Iya, kita udah bisa hitung dana darurat katakanlah berapa 500.000 gitu ya. Kemudian yes. eh asuransi 500.000, 1 juta udah keluar. Kemudian apalagi nih instrumen yang lain nih? Kita mau investasi kemana lagi? Investasi tinggal dipilih sesuaikan dengan profil resiko. Kalau Hmm. memang masih benar-benar baru mulai banget, tadi kan udah sempat investasi reksadana pasar uang di dana Ya di daruratnya. dana darurat kita buat Nah, dan itu nggak paling boleh enggak kan diambil-ambil. udah betul, paling enggak kan udah tahu nih, ini ada hasilnya. Oke. Nah, dari sana kalau mungkin pengen nyari yang lebih beresiko, Hmm. boleh masuk-masuk ke yang namanya reksadana pasar pendapatan tetap Oh, reksadana pendapatan gitu. tetap namanya ya. Yes. Nah, Tapi itu pendapatan tetap investasinya dari di namanya kan udah pendapatan tetap, jadi nggak ada betul. rugi-ruginya dong. Gini, nanti saya ceritakan sedikit perbedaan dari Hmm. pandangan retail ya Oke. kita retail Oke. dibandingkan dengan para fund manager. Oke. Nah, tapi ini jujur saya kasih disclaimer dulu. Saya Hmm. cerita berdasarkan yang saya tahu karena saya nggak pernah jadi fund manager. Oke. Oke, jadi Ah. saya kasih disclaimer dulu. Jadi bisa aja kalau salah, ya udah tulis di kolom komentar benernya apa gitu loh. Oke. Cocok kan? Cocok, Nah, cocok. jadi gini. Uh, kita kalau misalnya investasi kan pilihannya banyak. Hmm. Setelah pasar uang, maka kita kan pengen nih nyoba yang bisa kasih return lebih tinggi. Maka kita Hmm. masuk ke pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini apa? Ini investasi di government bond dan bisa aja ke corporate bond, Oh obligasi iya, saya pemerintah pernah. dan Tapi biasanya perusahaan. banyak kan government bond ya, yang SR apa? SR surat utang Ya negara nggak itu ya. tahu, ada yang FR juga, ada yang sukuk dan sebagainya lah. Iya iya, Itu tergantung sukuk. nanti Iya. fund manager yang urus gitu loh. Oke. Nah, cuman Oke. Cuman banyak orang nggak ngerti di mana ketika kita berinvestasi di corporate bond, Hmm. biasanya returnnya lebih tinggi. Corporate bond ya, saya baru dengar nih. Corporate Yes. bond itu modelnya gimana sih ya kira-kira? Yang option bukan Oh, yang atau yang mana ya? bukan obligasi. Jadi dia obligasi Ah, bond, obligasi biasa tapi dikeluarkan oleh perusahaan loh emang dana gitu. ke sana kan butuh berapa? Emang bisa 1 juta dana ke situ? Ya, itu kan yang ngurus nanti fund manager bukan kita lagi Oh. Enggak, maksud saya gitu, gini loh, Bro. Mang. Kan ada investasi itu yang kayak misalkan asuransi kan kita bisa investasikan kayak ya per bulan 500, bulan depan Betul, 500 kan bisa gitu. Tapi kan ada betul, juga betul. yang investasi, lu harus modal minimal harus 10 juta dulu, 100 juta dulu kan gitu kan ada juga gitu loh. Nah, yang Betul. untuk corporate bond ini sendiri gimana? Ini kita butuh dana di awal gede atau ya bisa masuk 500 dulu, bisa 500 dulu atau gimana kira-kira? Nah, jadi ini kan kita investasinya lewat reksadana, bukan pribadi langsung ke sana gitu loh. Oke. Nah, karena kita investasi di reksadana ya tergantung platformnya, tergantung aplikasinya gitu. Oke. Jadi aplikasi yang sekarang 100.000 200.000 udah bisa kok Oke, jadi itu bisa model top gitu. up ya gitu ya? Bisa. Jadi Oh, bisa kita model bisa top up. bahkan Oke. bahkan kita pakai aplikasi e-wallet bayarnya juga udah bisa gitu. Jadi itu udah Oh, mudah banget sekarang. Beda sama zaman saya pertama kali investasi, oke. semuanya masih manualan banget gitu loh. Harus lewat bank, Hmm, harus datang ke kantor, tanda tangan dan sebagainya. Ini udah nggak hmm. ada sekarang. Semuanya udah lewat aplikasi, udah selesai gitu. Jadi Oke. setelah tadi misalnya pasar uang, masuk ke pendapatan tetap, Hmm, atau kalau ya. punya duit lebih banyak, pengen ngerasain investasi di obligasi, Hmm, ya sudah, beli obligasinya langsung gitu loh. obligasi pemerintah itu ya. Nah, Itu kontraknya 3 tapi bulan atau 6 bulan tuh ya? 6 bulan kayaknya ya? eh, nggak tergantung, itu tergantung lagi. Jadi nanti beda-beda, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Oke, ada yang kontra Gitu. kontra ini ya, beda-beda juga ya. Itu yang tadi yang saya maksudkan adalah pembayaran kuponnya. Hmm. Tapi biasanya kalau government bond 3, 5, 10, 30 tahun. Oh, ada yang 30 tahun juga ya. Ada gitu. Tapi di Indonesia setahu saya sih jarang sih yang 30 tahun. Jarang, jarang, jarang. Biasanya Paling setahun ya 2 tahun biasanya gitu. di Karena betul mereka akan terus menerbitkan sukuk. betul Mereka biasa di terbitkan Amerika sih. lagi. Negara lagi butuh duit, mereka terbitkan utang lagi, begitulah terus. Tapi kalau yang Nah, untuk perusahaan ini saya sih menarik sih. Ini harus perusahaan-perusahaan terbuka nggak? Atau bisa perusahaan-perusahaan private nggak? saya nggak punya informasi itu.
Saya Oh, harus oke. cari cari tahu lagi, tapi Ah, setahu saya biasanya yang lebih sering apa namanya lebih sering merilis bond dan yang dibeli oleh para fund manager ini hmm. adalah perusahaan plat merah. Jadi perusahaan pemerintah Oh, juga. yang BUMN ya biasanya ya. Betul, betul. Nah, saya kasih Oh, satu gambaran perbedaan antara retail sama fund manager ketika membeli bond. hmm, Kalau kita retail, kita beli misal dari bank nih. Saya beli ya, dari bank, saya beli bondnya langsung. Ya ini kan pendapatannya udah tetap, udah ya, fix. betul, Betul. Nah, mereka nggak tradingin lagi si obligasi ini. betul. Ya nyari safe, namanya juga safe kan. Betul. Mereka nggak Nah, terlalu ngambil resiko gitu. Jadi ya betul. tetap aja mau 3%, lima Si persen penting tetap gitu kan. betul. Si fund manager berbeda. Ya, Mereka ada tradingin lagi. trading lagi, Tujuannya diolah lagi adalah kan duitnya kan ya. betul. Tujuannya adalah dia mencari harga yang lebih murah. Hmm, Tujuannya supaya hasil ataupun returnnya itu lebih banyak gitu loh. ya, Jadi di bond ini sendiri ada istilah yang namanya diskon dan premium oke, gitu. Nah, diskon di mana harganya di bawah 100% maksudnya. oke. Oh, ada yang Nah, di atas ketika 100% ya? ada. Jadi kalau Oke. misalnya bond ini istilahnya lagi on banget, itu bisa Hmm, di atas 100% hmm, gitu. hmm. Nah, biasanya sih naik turunnya lebih bergantung sama suku bunga BI rate. Oh, BI rate ya. BI rate sekarang Nah, berapa? jadi 0, berapa sekarang? wah Di nggak ingat kayak Amerika 5 udah 0,3%. enggak. Kalau kalau Indo masih 5 koma. Oh, Indo masih 5, ya. BI rate 4 koma apa 5 koma? Coba enggak saya lah, cek ya. karena kan di Bank BCA aja kan udah 4, sekarang. Berarti kalau ke Bank Indonesia harus di bawah itu. Itu udah 0, dia BI sekarang. BI rate. saya nggak Dulu dua nggak ngecek. persen masih an. 3,5 sorry, 3,5. 3,5 tiga ya? setengah persen. Yes, 3,5. BI rate Gitu. 2020. 21. Oh, 2001. Aduh, udah 3 bulan 20. bro. Iya, 21 ya. Oh iya, 3,5 ya sekarang ya. Tiga setengah Oke. ya. Berarti wajar lah mereka bank-bank yang lain tuh ngasih 4% ya. Ya. Ya cuan lima Jadi persen lah. kalau si fund manager ini biasanya mereka akan tradingin Hmm, tujuannya supaya supaya duit yang diinvestasikan itu bisa lebih rendah daripada face value atau ah, nilai dari si obligasi. Contoh obligasinya adalah 100 juta nih. ya. Mereka coba nyari peluang untuk beli 99 juta, 95 atau 90 Oke. gitu. Berarti kayak Nah, pasar modal juga ya dia, ya? betul. Tapi itu hanya untuk yang pemain besar, nggak Iya untuk lah ya. retail. Yang punya dana yang gede lah ya. Oke, Betul. menarik sih bro. Nah, cuman ini sekarang biar lu tahu apa tahu juga. Jadi sekarang kan apa OJK itu kan lagi mensahkan satu buah peraturan undang-undang. Jadi ada instrumen Mhm. baru di dalam inklusi keuangan juga namanya ECF dulu. Dulu ECF yaitu Aha. Equity Crowdfunding gitu ya. Kemudian sekarang Oh udah ya, diubah menjadi Security Crowdfunding. Jadi memang ini ya jiwanya Indonesia sih bro. Memang jiwanya Indonesia di mana memang gotong royong kemudian melalui Mhm. koperasi itu kan udah lama banget itu berjalan gitu. Cuman sekarang Betul. dia udah naik kelas sekarang ke private company. Nah, jadi sekarang kan Mhm. si private private company ini yang masih masih kecil, yang masih berjuang ini kan untuk melakukan crowdfunding. Ya salah satunya kan harus lewat IPO gitu kan, initial public Betul. offering gitu. Cuman kan dalam IPO ini kan kita banyak banget syaratnya, bahkan kita harus punya ya 1 triliun lah minimal gitu, atau pendapatan setahun itu harus 100 miliar lah, macam-macam lah bro, gitu ya. Mhm. Ada juga yang namanya IDX inkubator gitu, yang papan tengahnya juga, ya tapi itu modal-modal Mhm. 50 miliar juga gitu loh. Nah, sementara Mhm. kan ya banyak-banyak kayak macam UMKM lah, UMKM, kemudian kafe-kafe, toko-toko gitu yang mau berkembang, mereka kan butuh dana juga gitu ya. Betul. Di mana mereka untuk mengembangkan usaha ini kan butuh modal. Nah, makanya saya bilang pengembangan dari ECF ke ECF ini sih sangat-sangat menarik ya, di mana modal-modal yang mereka dapatkan itu kan dari masyarakat langsung. Nah, cuman kan Betul. memang Indonesia tahu sendiri gimana lah ya kan, begitu kerap dana, terus dananya udah dikumpulkan, yang pegang dana lari, kabur ya kan, nipu lah gitu Betul. ya kan. Nah, Betul. itu memang udah banyak terjadi juga. Makanya ini
mungkin fenomena ini udah dilihat sama OJK ini bagus, cuman mungkin diregulated lagi lah sama mereka supaya lebih bagus. Nah, ini menurut Bro gimana mengenai peraturan di sini? Karena kan di sini juga ada bentuk investasi ya, investasi Betul, langsung ke UMKM, jadi langsung betul. ke yang sifatnya produktif. Jadi kalau saham itu kan Mhm, nggak produktif lah ya, jadi memang bermain duit lah di sana, jual dan beli doang, tapi tidak mempengaruhi kinerja mhm, perusahaan. Tapi kalau ini betul. benar-benar mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya Mhm, misalkan ada warung bebek yang mereka mau buat restoran gitu yang naik kelas dari biasanya warung jadi restoran, mereka butuh dana 1 miliar gitu. Nah, jadi kan mhm, mereka crowdfunding gitu. Nah, jadi kayak mhm, kita misalkan anak muda yang punya duit 5 juta, 10 juta, ya udah deh, gua ikut dalam mhm. ikut dalam mendanain dari Yap. misi dari UMKM tersebut gitu. Nah, ini dari sisi Bro gimana gitu? Menurut saya sih ini adalah investasi yang beresiko. Oke. Alasannya begini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjamin bahwa usahanya pasti akan jalan. Betul, itu udah pasti. Nah, kalau Mendung kalau aja lu belum tentu ingat, hujan, Bro. betul. Oke, Waduh, oke, jadi lanjut kayak terus. kayak di PHP nih. Iya. Oke, jadi mungkin Bro kalau ingat di tahun 2017 2018 di mana Ya, ICO jalan, itu kan modalnya crowdfunding juga. ya model crowdfunding, ya, betul. Nah, dan Bro tahu sendiri kan, mungkin 80-90% mati semua. Ya, 99% lah. Itu Iya, jadi karena ada 6 ribuan, yang ada sekarang betul, paling hanya 10 kan. sembilan betul. puluh sembilan persen lah downnya itu. Nah, jadi menurut saya modelnya bakal sama walaupun survivability-nya ataupun Hmm. yang hidup itu mungkin bisa lebih banyak karena lebih terregulasi kan, Ya, gitu. teregulasi dan retail gitu. Jadi memang ada barang yang kita Betul, lihat dan ada pergerakan ekonomi di sana ya tiap hari yang memang itu benar-benar kebutuhan masyarakat. Berbeda sama betul, ICO. betul, ICO kan masih jual mimpi, masih buat betul, betul. macam-macam gitu kan, white paper. Jadi agak jauh berbeda sih menurut gua gitu. Tapi Yes, kalau ini yes. kan udah lebih ke arah memang benar-benar kita lihat jualan Sektor tiap real lah, hari gitu loh kan. Nah, itu maksud gua sektor real. ya sektor real langsung. Nah, ini maksud gua kira-kira dari sisi pandangan Bro Kris itu gimana? Apa Ya, kalau lu bilang misalkan ini sangat beresiko, wah kalau aku sih bilang memang sangat-sangat beresiko karena memang tidak ada yang menjamin kan bahwa ke depan betul, itu bahwa betul. usaha ini akan berhasil atau tidak. Tapi apakah ini bisa menjadi pilihan utama gitu loh? Dibandingkan dengan yang lain. Itu maksud saya gitu kira-kira. Oke, kalau saya sendiri saya nggak akan milih itu Hmm. dikarenakan masih sangat banyak instrumen lain yang mungkin akan buat kita nggak terlalu jantungan. Karena Hmm. kenapa? Ketika kita ikut crowdfunding demikian, Ya, tidak ada jaminan perusahaan ini akan mengembalikan. sustain. Nggak, belum tentu akan sustain gitu loh. Dan belum tentu kita sendiri pakai produknya gitu loh. Oke. Kita Nah, belum tentu pakai produknya, kemudian mereka juga belum sustain, dan kalaupun modal itu habis dan itu nggak kembali juga kan? Nggak ada betul, perkataan seperti itu bro bahwa bahwa dana yang kita masukkan itu nggak kembali tuh nggak ada jaminan betul, jaminan. betul. Dan ya jadinya kayak kasih ibu gitu loh. Ya kasih bula ya, oke. Ya, memberi tak harap kembali kan gitu kan. Ya kalau 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 memang memang mau coba, ya coba-coba dikit tapi jangan seluruh portofolionya kita gitu loh. Mungkin Iya coba-coba betul. 5%, 10% fine lah. Namanya Oke, diversifikasi, nyoba-nyoba, dukung perusahaan lokal, fine. Yang oke. penting ya kita sendiri namanya berinvestasi, kita harus ngerti instrumennya, Hmm. ngerti risikonya. Itu yang paling penting. Dan resiko ya Karena kan tadi lu betul, selalu nekankan kan yang namanya investasi adalah uang yang berlebih. Itu kan selalu betul, tekankan gitu kan. Bahkan lu betul, pernah berdebat juga sama co-founder kita, ya kan? betul. Sama Yes. Dani kan. Gue lihat Ya, baca bahwa dia memasukkan semua uangnya ke dalam instrumen yang kita tahu beresiko. bersiko tinggi gitu ya. Sedangkan lu Betul. bilang bahwa yang namanya investasi adalah uang yang lebih, artinya itu Betul. uang kalaupun mau habis, mau hilang terserah. Ya kan gitu. Jangan hilang juga gitu loh. Tapi Maksudnya kalau hilang itu terserah gitu. lebih Makanya mungkin bahasa lebih tepatnya begini. Ketika terjadi kondisi minus, kita oke.
nggak gemeter gitu loh. Kita nggak terganggu. Iya, nggak terganggu. Istilahnya Ah, nggak mikir, aduh, gara-gara ini minus, besok keluarga gue makan apa gitu. Kita oke, nggak mikir itu gitu loh. Tapi ya udah oke. minus dan gue masih percaya ini punya prospek. Tapi Still. gini, Bro Tahir, itu kebanyakan orang loh beneran. Itu adalah orang-orang normal. Kalau orang-orang yang katakanlah sudah di usaha, perusahaan atau semuanya, itu biasanya mereka all in, bangkrut atau sangat sukses. Biasanya gitu. Jadi memang lebih ke arah Em, gambling sih dia. Itu mungkin aku mungkin banyak-banyak Bapak baca-baca buku juga Mhm, pengusaha-pengusaha Indonesia itu termasuk kayak si apa ya termasuklah kayak Chairul Tanjung juga aku pernah baca mhm, terus yang pendiri Newmont mhm, kemudian Sinarmas juga. Nah, aku ada bukunya itu, mhm. Bro. Aku baca semua biografinya. Di situ aku ada satu sih yang gue pegang bahwa lu jadi pengusaha itu jangan cengeng gitu. Pengusaha ya, Tapi beda ya ya. pengusaha itu jangan cengeng. Yang lu pertaruhkan itu bukan hanya uang lo, bukan hanya Betul, apa yang ada di depan mata lo, enggak. Yang lu pertaruhkan itu adalah hidupmu gitu loh. Jadi ketika lu mengambil jalan itu, apapun resikonya itu memang udah jalan hidupmu. Nah, jadi banyak kan betul. mereka ya memang banyak juga yang tidak sukses kan, banyak juga yang tidak sukses, banyak yang Setuju. jatuh. Tapi memang begitu salah satu ini sukses, ya sangat suksesnya luar biasa gitu loh, Betul, sangat luar betul, biasa. Jadi istilahnya langsung lompat tinggi banget gitu. Tapi kalau memang betul. gagal, ya itu tadi memang bisa jatuh miskin dan juga bisa mati bunuh diri dan lain-lain sih gitu. Tapi memang ya itu Jadi tadi kita balik lagi bahwa kelas yang kita obrol ini kan kelas yang menengah betul, ke bawah ya kan, betul. ya Mungkin kan, pandangan kalau orang yang pengusaha, eh, mereka istilahnya udah bakar jembatan gitu loh, nggak bakal balik. nggak bakal Dan oke. menurut menurut gua ketika lu mau putuskan itu dan lu mau lompat dari kondisi karyawan seperti Hmm, saya, minimal lu harus sediakan dana darurat dulu gitu loh. Lu harus hmm. pikirin anak istri dalam halnya saya gitu loh. Kalau soalnya kan saya udah punya anak istri kan. Kalau lu masih single mah gaskan aja. Besok Iya, makan mie instan mah santai gitu loh. iya, iya, iya. Tapi kan kalau misalnya punya keluarga kan udah beda pemikirannya. Iya, Makanya ada yang dia anak-anak tanggung muda jawabin. sekarang ya aku selalu bilangin, lu nyari pengalaman cari sebanyak-banyaknya ketika lu belum punya anak istri. Ketika lu udah punya anak istri, Hmm, beda pemikirannya gitu loh. betul, betul. Lebih ke Lu jadi arah safe, punya tenang gitu ya. punya rasa tanggung jawab gitu loh. Lu Hmm, pemikirannya jadi cari yang lebih safe. Lu mikirin keluarga lu gitu loh. Kalau lu hmm. nggak punya ya udah gas, apapun hajar, maju, nggak takut gitu loh. Iya, Api lewat gitu, kan udah beda gitu loh. iya betul betul bro. Oke, sangat menarik nih ya. Jadi beberapa hal yang kadang-kadang kita pikir bahwa instrumen-instrumen yang kita nggak tahu, ya mungkin di dalam channel ini kita bisa memberikan beberapa informasi. Nah, Betul. karena ada juga bro, selain dari ECF sama ECF itu yang baru, ada lagi yang Mhm. muncul nih. Lo pernah dengar nggak yang namanya kayak Investory, kemudian Oh, Crowdy gitu ya? Pernah dengar ya? P2P lending. Ya, tapi dia iyalah P2P lending tapi dia ada yang Yes. berbasis eh PO gitu. Jadi ada yang berbasis PO, ada yang berbasis invoice gitu. Jadi kita invest di sana gitu untuk mendanain projectnya si perusahaan A kan gitu ya. Jadi Oke. agak-agak mirip sama ECF yang tadi. Kalau ECF tadi kan memang retail gitu kan. Kita bangun Betul. UMKM retail gitu kan. Kalau yang Betul, ini betul. satu lagi dia kita bantu perusahaan, Bro. Misalkan perusahaan Betul. ini ada project lah buat jembatan misalkan 100 miliar gitu. Dia butuh dana 90 Yes. miliar lagi, kemudian crowdfunding gitu lagi. Jadi memang ini kan kalau gue bilang memang hal yang baru ya, hal yang baru dari dalam dunia Betul. investasi kan. Di luar dari Betul. yang Bro sebutkan tadi lah kayak reksadana, saham, stock market, asuransi di luar itu. Dan ini kan hal yang baru kan, yang Betul. diciptakan juga para startup-startup dan ide-ide kreatif yang baru. Nah, jadi kalau menurut gua ini kan sebuah channel baru. Nah, sekarang kan tinggal yang balik lagi lu bilang bahwa segala sesuatu ada resiko. Nah, ini resikonya kalau di-compare dengan yang si retail tadi tuh gimana? Masih tetap sama apa atau seperti apa? Nah, gue kasih pandangannya gue ya. Ya, Gue sendiri nggak setuju untuk investasi yang begituan. Bukan oke. karena gue nggak kenal, tapi lebih begini. Gue punya pandangan, kenapa mereka harus ambil pinjaman alternatif? Kan itu termasuk pinjaman alternatif, Ya, pinjaman alternatif. Mereka gitu. kurang modal untuk melakukan Betul. pekerjaan tersebut. Di Ah, mana biasanya bunganya lebih tinggi dari bank.
Ya, sangat tinggi, sangat tinggi. gitu. Nah, Tapi kan kenapa profitnya mereka tinggi. begini? Profit tinggi kan bagi kita yang invest. Enggak, maksudnya misalkan proyek tersebut 100 miliar gitu, kemudian profitnya itu memang 20% lah. Kan biasa lah ya. Nah, Oke, profit dari proyek kan fine, biasanya 20% gitu kan. fine, Sementara kalau betul, di bank ya kita tahu sendiri lah 3% per tahun gitu ya. Nah, berarti dari sisi profit tinggi kan gitu. Kemudian kan kita balik lagi betul, ke arah resiko. Resikonya adalah ketika misalkan kita sudah crowdfunding, dana kita kumpulkan udah berhasil, kemudian proyeknya ternyata scam. Mhm, Proyeknya ternyata scam gitu ya kan, atau misalkan proyek kerjaannya dilakukan tapi si bohirnya yang punya kerjaan tidak mau bayar, gagal bayar utang kan gitu, bisa jadi kan. betul, Nah, betul, artinya kan resiko kan ada di kita kan gitu. Nah, betul, berarti betul. dari sisi lu kira-kira ini resikonya tinggi, menengah atau rendah? Menurut saya tinggi karena begini, Hmm, ketika saya berinvestasi di produk demikian, kenapa perusahaan-perusahaan ini kalau katanya sehat, kalau ya. katanya profitable, kenapa lu harus nyari pinjaman alternatif yang lebih mahal? Toh lu kan profitable. Kenapa Hmm. lu nggak ambil dari bank aja? Bunga lebih kecil berarti profit yang bisa lu bawa pulang lebih tebal dong. Oh, jadi maksud Oh, lu saya nggak ini punya sebagai aset. akal-akalan Alasan. untuk mencegah bank untuk mendapatkan modal gitu ya? Menurut saya sih mungkin karena mereka nggak triple A. Nggak triple A, jadi nggak bankable Ya, ya? eh, nggak mungkin mereka udah bankable. Ah, Problemnya adalah mereka nggak bisa nambah lagi. oh gitu, Gitu. oke. Kalau istilahnya lu debitur yang apa yang berkualitas tinggi, Hmm. lu nggak usah minta bank yang nawarin. Oh, bahkan tidak ada zaman sama sekali gitu ya. Mereka juga akan nawarin gitu ya. Lebih besar dari angka jaminan lu mereka juga oke gitu loh. Karena ada teman baik saya itu yang Ya. istilahnya benar-benar ditawarin sama banknya. Ini gue kasih pinjaman deh. Istilahnya mereka juga lagi Oke. nyari orang untuk pinjemin duit gitu loh. Cuma mereka juga nggak Oke. berani ambil karena ya usaha setelah pandemi ini kan ya kita tahu Oke. lah Oke, gitu. jadi balik lagi ke tadi bro. Berarti menurut lu perusahaan-perusahaan tadi yang butuh dana untuk crowdfunding itu yang melakukan melakukan pengumpulan dana itu melalui si platform tadi yang mendapatkan duit dari masyarakat tadi dan bukannya bank, menurut lu ini ada tanda kutip nggak si perusahaan ini? Berarti ada dong menurut lu ya? Eh, Ada tanda kutipnya dong? Lebih tepatnya mungkin menurut aku kualitas kreditnya nggak triple A. Itu aja sih. Ya gua Oke. nggak bakal deep dive apa yang gue maksud lagi, tapi Hmm, intinya perusahaan ini nggak nggak most triple A likely ya? nggak triple A gitu loh. Gitu. Oke. Kalau mereka triple A, ngapain mereka nyari alternatif? Dan Oke, yang berarti yang yang paling gue takutin adalah hmm, kalau kita mendukung produk demikian iya, dan suatu saat meledak, iya. apa yang terjadi di 2008 di Amerika bisa aja terjadi di Indonesia dalam bentuk yang sedikit berbeda gitu loh. Kalau Karena di mortgage Amerika kan ya, kebetulan mortgage. ya, kalau di Amerika kan subprime mortgage, KPR yang untuk yang bukan triple A, Iya, betul. bentuknya KPR. Kalau ini mungkin bukan KPR, pinjaman dalam bentuk lain yang bukan triple A. Hmm, Dan ini yang lebih parah. Kenapa? Karena ini yang kena semua retail. Kalau yang di 2008 kan yang kena bank-bank besar, ya bank-bank besar semua. Oke. gitu. Yang akhirnya memang terimbas ke retail. Nah, Iya, kalau yang ini lebih parah. Ini yang invest semua retail semua. iya invest retail, betul. Gitu. Sehingga saya sendiri, kalau tanya saya, itu adalah instrumen investasi nggak? Menurut saya bukan. Jangan ambil risiko itu gitu loh. Itu adalah risiko yang menurut saya Hmm. bodoh. Sorry to Tapi kan say, kita mungkin butuh ide baru kan. Kita butuh yang namanya katakanlah kita nggak terjebak dalam sebuah instrumen-instrumen yang lama gitu ya kan. Ya instrumen lama itu ya yang kayak broker betul, tadi lah gitu ya. Reksadana, betul. asuransi itu kan memang udah lama lah gitu. Nah kan kita mau hal-hal yang baru nih. Hal-hal baru bahkan dibilang ya akan menggantikan bank lah atau istilahnya kalau bank nggak mau ya kita buat demikian lah gitu karena kan akhirnya kan jadi kan makanya P2P di Indonesia itu kan akhirnya bertumbuh pesat kan Betul. betul kan Betul. jadi yang tadinya Betul. kita pinjam 1 juta di bank itu susahnya minta ampun bro bisa sampai 1 minggu malah di Betul. approve gitu padahal kita udah bankable kita udah ada jaminan lah
Misalkan betul. rata-rata sebulan kita bisa 50 juta, tapi untuk 1 juta pinjam aja nggak bisa gitu. Jadi ini kan itulah yang gue bilang tadi bahwa inilah yang membuat bank-bank ini ketinggalan zaman gitu. Makanya muncullah ide-ide baru gitu ya dari milenial bahwa kita itu mendapatkan pinjaman itu bukan melihat dari situnya, tapi dari ini sehingga sah lah. Jadi mau pinjaman 1 juta 2 juta juga ngapain sih ada perlu-perlu gini, orang kita udah yakin kok dia akan bakalan bayar gitu kan. Nah, akhirnya ini kan jadi menjamur kan. Dan akhirnya apa Betul. juga? Akhirnya bank juga bukan langsung ke retail, malah mereka yang mensupport si ini startup-startup ini. Jadi mereka yang di belakangnya gitu loh. Jadi dari situ gue mikir bahwa sebenarnya bank udah kalah dalam hal ide. Cuman karena mereka Hmm, punya dana yang gede, ya udah mereka akhirnya menyuntik dana ke startup-startup yang punya ide-ide bagus ini gitu. Gini, saya kasih gambaran ya dari setahu saya nih, sisi perbankan mereka kan karena highly regulated industry. Ya, government apa Ya, namanya? Government lupa aku. good corporate Ah, good governance. good good government governance ya. Ah, oke. Ya. Jadi mereka harus menjaga dana nasabah yang dititipkan ke mereka, kalau di istilah Hmm. mereka dana pihak ketiga ini Hmm. dengan baik-baik. Jadi Ya. mereka akan cenderung melakukan yang namanya keputusan-keputusan yang lebih konservatif. Hmm. Oke. Sehingga resiko seperti yang tadi, kenapa mereka nggak mau ambil? Mereka tahu itu duitnya harum. Mereka Hmm. tahu itu profitnya gede gitu loh. Ya. Tapi bank-bank besar nggak mau ambil karena itu beresiko besar. Maka Hmm. yang biasanya ambil yang demikian itu adalah BPR, bukan Bank Ya. Nasional gitu loh. Karena itu resiko yang besar dan itu nggak sesuai untuk profil resikonya si bank besar ini Hmm. gitu loh. Oke. Jadi mereka Makanya menjaga bank besar kredibilitas itu juga ya. betul, mereka jaga jaga diri dong. Iya, Jadi iya, iya. istilahnya bank besar itu punya resources untuk mikirin risiko. Hmm. Kenapa kita masih kepo Hmm. gitu? Itu yang berada di benak saya. Kenapa saya nggak dukung hal demikian? Bank Iya. punya resources, punya analis kredit ratusan ribuan mungkin untuk menganalisis ini resikonya seperti apa. Lalu kok kita kepo yang nggak punya resources apa-apa untuk ini bagus nih, kayaknya ini oke nih. Hmm. For me, it doesn't make sense. It doesn't make sense kenapa kita harus invest di sana gitu loh. Itu bakal membuat kita malah ngambil resiko yang nggak penting gitu. Tapi kalau Bukannya penjanjikan risiko bahwa duitnya balik gitu gimana? gini, apakah resiko risk disclosure-nya ada? Kalaupun ada, apakah benar-benar dijelaskan ke nasabah gitu. Jadi Oke. ini yang jadi problem sekarang. Di Indonesia instrumen keuangan kita cukup banyak sebenarnya. Problemnya adalah dari institusi-institusi ini menurut saya kurang banyak edukasinya. Adapun edukasinya banyak juga yang misleading. Ya banyak kan Gitu. juga kan ya supaya banyak nambah nasabah kan. Jadi mostly memang Bias, jualannya bias. jualannya kan ya itu apa keuntungannya berapa kan gitu lebih banyak kan. Betul. Jadi tidak bicara tentang ini resikonya apa kalau gagal ini Betul. seperti apa gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya terjadi nih perusahaannya gagal bayar, lu mau perusahaan sebesar apapun, risiko gagal bayar tetap ada. Tetap ada Makanya yang betul. tadi kan kita bercerita soal bond. Hmm. Kenapa corporate bond lebih tinggi? Karena risiko gagal bayar lebih tinggi daripada pemerintah. Hmm. Gitu. Oke. Pemerintah aja bisa gagal bayar, masa corporate nggak bisa? Gitu loh. Oke, jadi Nah, ini bro gua baca ini di berita ini katanya yes. peer to peer lending itu bro 430 triliun bro market capnya bro Yes. Yes. 2018 bro gila loh bro Yap. empat ratus tiga Gila. puluh triliun loh gila loh Gila. Gila banget. Gila banget. Memang gede banget. gede banget loh. Jadi istilahnya kalau itu meledak, gue cukup yakin itu bakal jadi krisis. Makanya gue Maksudnya meledak ini dalam kenapa hal apa? Maksudnya NPL-nya tinggi misalkan nggak mampu kemampuan bayar tuh ya rendah gitu atau gimana? NPL-nya tinggi, NPL-nya tinggi, kemampuan bayarnya rendah, itu Hmm. bakal hancur Tapi gitu. kalau lu Jadi baca dari beberapa report finansial, nanti gua kasih deh habis dari sini. betul. Itu NPL-nya malah sekarang rendah, Bro. Aku nggak tahu apa mereka tipu-tipu atau seperti apa. Nggak tahu sih. Gini, NPL-nya tuh rendah. saya Bahkan kalau bank sendiri tuh rata-rata 4%, itu mereka bisa 2% loh, Bro. NPL-nya. gini saya kasih satu gambaran yang lain.
Hmm. Apakah mereka ada kewajiban untuk ngasih laporan keuangannya Wajib. Itu yang wajib ke OJK. audited Per bulan. Kalau ke audited kan publik dia nggak? per tahun. Audited kan per Ke tahun publik nggak? untuk pajak kan. Ke publik nggak? Kalau ke publik enggak lah, kan mereka kan belum IPO. Kalau perusahaan asuransi, Hmm. dalam hal ini sama perusahaan keuangan, Ya. yang nggak go public juga wajib. Karena mereka pegang dana pihak ketiga. Oke. Tapi, nah itu mungkin nggak tahu lah ya. Di laporan apa di aturan lah ya, di aturan OJK ada seperti itu tidak. Tapi memang kalau secara institusi itu memang kita wajib melaporkan secara Betul, institusi. Tapi yang betul, seperti lu betul, bilang, apakah si perusahaan itu wajib melaporkan ke publik? Nah, itu balik lagi. Kalau dia perusahaan IPO kan udah wajib betul, mempublikasikan. Tapi kalau dia misalkan apakah, karena kan model bisnisnya beda ya, Bro. Kalau si IPO kan dia dalam bentuk betul, saham. Kalau yang ini kan bukan dalam betul. bentuk saham, tapi dalam bentuk dana dana ini kan, dana Dana kayak pihak ketiga. dana pihak ketiga kan, di luar dari Betul, saham betul, perusahaan tersebut kan. Nah, itu kan betul, otomatis ya agak berbeda lah dengan dengan laporan ke publik. Karena kan kayak di asuransi sendiri kan juga kita itu kan memberikan modal bukan untuk memberikan modal perusahaan kan, tapi betul. lebih ke arah kita itu uang kita di manajemen sama mereka kan gitu. Nah, jadi Tapi begini, benar yang bro. lu bilang itu, kayak Ah, beberapa perusahaan yang tadi itu yang misalkan aku invest ke peer to peer lending ya memang itu kan jadinya dana pihak ketiga kan. betul, Iya kan, tidak ada betul, campur aduknya dengan saham-saham di perusahaan itu. Nah, jadi betul. saran lu itu memang harus dipublikasikan nggak untuk laporan keuangan Harus, itu? harus. Selama dia pegang dana pihak ketiga, wajib Hmm. menurut saya. Itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas ke si investor. Jadi Hmm. kalau istilahnya saya Oke, investasi nih oke. melewati perusahaan XYZ, saya juga Hmm. harus tahu dong perusahaan ini performance-nya seperti apa. Jangan-jangan nanti Hmm. katanya, oh kita pinjemin duit berapa Iya, ratus iya, iya, triliun nih, iya, iya, iya. tapi ternyata belakangnya minus semua. Wah Iya, kan bahaya duit-duit saya gitu loh. betul. Padahal Istilahnya laporannya saya, mungkin dibilangnya kita masih profit atau NPL 2%, ternyata begitu dibuka yes, semua lari dari kenyataan ya. betul. Oke. Nah, udah Oke. berapa banyak teman-teman Ya. kita, yang Hmm. mungkin teman-teman bro juga banyak lah, yang Ah. dikejar-kejar sama debt collector pinjol. Oh ya, banyak banget, banyak. Bahkan Nah, kita dituduh jadi nah, korban kadang-kadang. nah, nah, bahkan ada teman baik saya, Hmm. itu ya sayangnya sih dia nggak nanya saya. Hmm. Padahal saya udah branding diri saya itu orang yang cukup financially literate. Hmm. Artinya Hmm. nggak buta keuangan gitu loh. Iya, iya. Sehingga kalau teman-teman saya selalu saranin, lu ada masalah apa-apa, lu ada mau tanya-tanya apapun soal keuangan, lu cari saya. Saya Hmm. bantuin sebisa mungkin gitu loh. Hmm. Nah, nah tadi bro ada sempat sentuh soal kita orang yang bankable mau minjem 1 juta aja susah. Iya, oke. Sebenarnya susah itu relatif. Relatifnya begini, banyak orang nggak punya rapor di bank. Jadi bank itu kan sebenarnya ada rapornya juga untuk kita Iya. gitu. Nah, rapor yang paling sederhana dan paling mudah didapatkan ada yang namanya kartu plastik, credit card. Credit card. Oke. Nah, Ini juga si parah sih. kartu si kartu plastik ini banyak orang tolak dikarenakan dianggap ini adalah iblis. Iya, banyak bilang gitu iblis. Tapi harus diingat, ini adalah salah satu pintu untuk membuka rapor kita kepada bank. Jadi bank bisa tahu, oh ini si XYZ ini, oh orangnya baik kok, dia taat bayar kartu kreditnya selalu tepat waktu, nggak pernah telat, nggak pernah pakai bayar denda dan bayar bunga dan sebagainya. Jadi Betul. kan dengan ada rapor seperti itu, bank baru bisa tahu, oh si kawan ini baik nih, dia Hmm. kalau suatu saat mau minjem ya kita kasih, karena baik. Oke. Tapi lu kalau nggak ada rapor seperti itu, gimana bank bisa menilai lu itu baik gitu. Hmm. Nah, jadi kartu kredit adalah salah satu pintu sebenarnya. Menurut saya nih, Hmm. orang yang menggunakan kartu kredit dan limit saya sih cukup besar. Limit saya saat ini itu sekitar mungkin kalau saya hitung kasar lebih kurang mungkin 8 sampai 10 kali dari penghasilan bulanan saya. Oke, mereka ngasih 80 kali ya. Oke. 8 sampai 10. Oke, 10 kali. Ya, Oke. istilahnya kalau kartu kredit saya semua saya gesek, saya bisa beli mobil lah. Kira-kira gitulah.
Iya, betul, Nah, betul, betul. kira-kira gitu. Nah, jadi Tapi eh, jangan salah loh bro, banyak banyak ya saya juga punya banyak teman juga gitu. Ya akhirnya mereka terjebak sih. Terakhirnya gestun gitu ya, gesek tunai. nah, Jadi merebak nah, juga. jadi Akhirnya ya hidup nggak karuan jadinya. yang harus dilakukan setelah kita memiliki kartu kredit Hmm. adalah kartu kredit ini dibina. Kita pelajari cara pakainya, belajar. Hmm. Jadi walaupun kartu kredit kartu plastik kecil itu, kita harus Hmm. belajar pakai juga. Gitu. Istilahnya begini, Bro. Hmm. Kalau pisau di tangan pembunuh, ya mati. Tapi pisau di tangan koki, enak. Ya, betul. Sama kartu kredit, kalau di tangan orang yang salah, ya hancur. Ya, hancur betul. Gitu. Berarti Tapi bukan kalau kartu tergantung dari kredit, bendanya, tapi siapa yang mengakui benda betul. itu, ya kan? Betul, setuju. Nah, jadi saya sendiri bisa dikatakan lolos dari utang-utangnya di hidup saya. Hmm. Jadi sedikit saya cerita, 2 bulan sebelum saya nikah itu saya bangkrut. Hmm. Oke, oke. Akhirnya saya ngutang. Dan kartu kredit adalah salah satu yang menyelamatkan saya. Oke. Oh, tapi waktu itu Gitu. lu bangkrut, lu udah punya kartu kredit atau belum? Atau Itu baru mau buat? waktu itu saya udah punya dikit, dan waktu itu saya manfaatin punya orang tua. Oh, gitu. Oke, Gitu. oke. Sempat saya didatangi debt collector. Tapi karena saya ngerti cara pakainya, saya Hmm. ngerti cara komunikasinya sama debt collector, Iya, iya. semuanya Ah. baik-baik aja, semuanya mulus. Gitu. Hmm. Karena istilahnya begini, banyak orang ketika dikejar debt collector lari, kabur, matiin HP nih. Itu Ya. salah. Debt collector manusia loh. Dia bukan Oke. monster loh, gitu loh. Istilahnya gini, Bro. Gue nyari lu Hmm. utang gua, ya kan? Iya, iya, iya. Tapi lu lari, lu matiin HP, marah dong. Iya, iya, iya. Marah. Sama debt collector juga bakal seperti itu, gitu. Hmm. Nah, akhirnya debt collector saya kasih masuk, saya obrolin, Hmm. curhat ke dia bisa terima. Ya udah, dia baik-baik tanya kok. Jadi, Bang, kira-kira kapan nih bisa dibantu? Hmm. Jadi kan saya bisa laporan ke atas. Ya udah, kita kasih aja tanggal gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau di kartu kredit ada banyak sekali celah yang bisa dipakai gitu loh. Nah, jadi kalau Oke. mungkin mau belajar Tapi nih di kartu YouTube kredit, lu ada kan tentang ini kan? Karena gua juga dulu pernah punya ada. buku. Gua lupa namanya Kiroshi atau siapa gitu. Nah, ada namanya Roy Sakti. Ah, Roy Sakti itu. Gue punya bukunya juga itu sampai gue beli bukunya. Belajar kalau Jadi mau belajar cara pakai kartu cara kredit, kaya dengan kartu ya, kredit gitu ya. belajar kartu kredit, belajar dari beliau. Saya Iya, harus akui beliau itu ilmu kartu kreditnya luar top. biasa ya. Jujur Tapi hidup gua salah satu diselamatkan sama sama ilmunya dia. Dan oke. waktu itu aku benar-benar udah hancur banget, itu udah Iya, minus banget. Istilahnya istilahnya utang-utangnya aku udah parah banget lah gitu loh. oke, oke. Tapi Akhirnya di selamat YouTube lu ada gara itu nggak ilmu. bro? Kayak untuk bagaimana menyelamatkan dari utang, Ada kemudian ada ada bagaimana ada bangkit kembali dari ada utang. Ada ya? ada 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 ya. ada Oke, ada oke. banyak banyak sekali. Aku lagi banyak bahas soal utang. Aku Hmm. juga lagi banyak bahas soal, aku belum upload sih, soalnya masih antrian. Aku ada bahas juga Oh, soal oke. ngomongin duit sama pacar. Ini penting nih. Oh, ngomong dulu sama pacar. Oke. Iya. Jadi itu nanti nanti pokoknya di subscribe, tungguin aja. Itu nanti bakal penting banget karena banyak Hmm. banyak, banyak banget orang yang pacaran nggak ngomongin duit, pas Ya, nikah baru tahu nih baru tahu ngomongin suaminya duit. pengen Iya. suaminya pengen ngaco, istrinya itu udah utang bejibun gitu loh. Iya, iya, iya. Kan Itu katanya bahaya. kalau dalam pernikahan kan bro, ya kemana aku ikut ya kamu pergi dan kita berlayar kemana arah angin menuntun kita, ya Iya. kan? Fak- Namanya juga Fakta cinta, ya kan? fakta data statistik mengatakan Eh, angka perceraian tertinggi disebabkan oleh masalah perekonomian. Itu iya, data di finansial. Indonesia. Ya, Kalau nggak itu salah data dari BKKBN kalau nggak salah. ya. Jadi orang ketiga nomor dua ya. Bukan. Orang ketiga malah bukan nomor 2 kayaknya. Jadi, Masih duit nomor 1, nomor 2. Aduh, aku lupa. Kemarin, ntar Google aja iyalah orang angka ketiga lah. perceraian. Perselingkuhan kan biasanya. Wah, nggak ikutin kalau itu. Iya, iya. Gitu. Tapi Tapi yang yang nomor pasti 1 memang tuh duit. finansial nomor satu sih, memang benar itu. Betul. Oke, Bol Chris, nggak kerasa kita udah Sip. hampir berapa jam ini ya? Satu Nggak setengah jam apa-apa. kayaknya ya. Ada berapa lama gitu nih? 1,5 jam ya. Gila juga sih. Wah, Oke, cepet jadi ya. kita udah banyak sih ngomongin beberapa investasi, tapi ngomongin ini nggak
nggak cepat sebenarnya, banyak banget sebenarnya yang mau Nggak kita bisa cepet, bahas ya, banyak banget, banyak luas banget ya. banget, Tapi luas banget. kita belum nyentuh saham ya, kita belum nyentuh Belum belum. saham, kita belum nyentuh kripto juga, kita belum nyentuh investasi kayak misalkan kita investasi di rumah, Betul. investasi di hotel dan lain sebagainya, kita belum sih. Tapi Ya, karena waktu dan juga durasi, terpaksa kita harus ini juga sudahin. Jadi di lain waktu nanti kita akan bahas lagi tentang yang tadi itu, kelanjutannya, part 2 pasti ada, ya kan? Jadi simpan dulu dan mungkin banyak nanti yang kita bahas. Nanti gua akan share juga laporan finansial finansial teknologi karena kan gua juga ada aplikasi fintech juga. Itu remittance, kemudian transfer dana, kemudian QR code payment dan lain-lain sebagainya. Karena kan ada instrumen lain kayak paylater juga kan sekarang lagi berkembang juga gitu kan. Jadi betul memang betul. banyak ide-ide di fintech ini yang baru-baru gitu. Nanti saya bagikan gimana outlooknya. Dan itu akan kita bahas nanti mungkin ya nantilah waktu ada kosong lah 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Ya gitu ya Bro Tahir ya. Sip 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 Siap ya. sip. Oke, jadi pemirsa, terima kasih buat waktunya yang udah nonton kita. Jadi walaupun ya materi kita ya cukup panjang, semoga bisa membuka pikiran teman-teman sih bagaimana mengelola duit, kemudian investasi yang cocok di saat lagi muda, di saat ya belum memiliki keluarga dan sebagainya. Dan kita akan banyak membahas kemudian tentang finansial ini bersama Om Kris dan jangan lupa untuk tetap stay tune di sini, subscribe dan kasih komen. Oke, terima kasih. Oke, Bang Kris, terima kasih atas Sip. waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Oke. Ya, Sip sip sip. Yo. thank you. Oke. Yo kita Ya, cut dulu. dadah. Ya.